Assalamualaikum warga YouTube. Setiap anggota tubuh manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, telinga, tangan, kaki, dan lisan bukanlah sekedar alat, tetapi juga saksi kelak atas setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Yasin ayat 65. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa tangan dan lisan bukan hanya alat untuk beraktivitas, tetapi juga akan menjadi saksi yang jujur di hadapan Allah kelak. Maka, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak berhati-hati terhadap apa yang keluar dari lisannya dan apa yang diperbuat oleh tangannya. Suatu sore, dua sahabat duduk di teras masjid setelah sholat asar. Ahmad berkata, "Kau tahu Hasan, aku tidak pernah sengaja menyakiti orang. Tapi entah kenapa, banyak yang menjauh dariku. Mungkin karena aku suka bercanda." Hasan membalas, "Bercanda boleh Ahmad, tapi kadang kata-kata yang kita kira ringan bisa jadi luka bagi orang lain." Ahmad berucap, "Tapi aku tidak bermaksud jahat." Hasan kembali membalas, "Lisan itu seperti panah. Sekali dilepaskan, tak bisa ditarik kembali. Luka di hati sering tak sembuh hanya dengan kata maaf." Ahmad terdiam. Ia teringat betapa seringnya ia melempar gurauan yang menusuk, mengomentari kekurangan orang lain, bahkan mengetik komentar pedas di media sosial tanpa berpikir panjang. Hasan menepuk bahu kawannya tersebut dan berkata pelan, "Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang diam lebih mulia daripada kata yang tak membawa berkah. Ahmad menunduk. Saat itu ia baru benar-benar memahami bahwa menjaga lisan bukan sekedar sopan santun, tapi juga bentuk keimanan. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, namun dampaknya besar. Dengan lisan, seseorang bisa mengucapkan kalimat tauhid dan meraih surga. Tetapi dengan lisan pula, seseorang bisa menebar fitnah dan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal, "Celakalah engkau wahai Muaz, bukankah manusia diseret ke neraka pada wajah mereka karena hasil dari ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Setiap kali berbicara, menulis komentar, atau menyebarkan pesan, sesungguhnya kita sedang mempertaruhkan nasib akhirat. Satu kalimat bisa menjadi sebab Allah ridho, atau sebaliknya menjadi sebab murka Allah. Bukan hanya lisan, tangan pun memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ia bisa digunakan untuk menolong, bersedekah, menulis ilmu, atau membantu orang lain. Tapi tangan juga bisa menjadi alat dosa, memukul, mencuri, atau bahkan sekedar menulis keburukan di dunia maya. Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ukuran keimanan sejati bukan hanya pada ibadah ritual, tetapi juga pada seberapa aman orang lain dari gangguan tangan dan lisan kita. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak kata yang keluar dari mulut kita hari ini? Berapa banyak jari yang kita gerakkan untuk menghentikan sesuatu? Dan berapa banyak dari itu semua yang mendatangkan manfaat? Seringkali kita tidak sadar bahwa satu kalimat tajam bisa merusak hubungan. Satu komentar bisa melukai hati, dan satu tulisan bisa mengundang dosa yang berantai. Menjaga tangan dan lisan bukan berarti kita berhenti berbicara atau berbuat, tetapi menggunakannya hanya untuk kebaikan. Berbicara yang menenangkan, menulis yang bermanfaat, dan berbuat untuk menolong. Menjaga tangan dan lisan adalah tanda kesempurnaan iman. Orang yang benar-benar beriman tidak akan membiarkan dua hal ini menjadi sumber dosa. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari.
Betapa besar ganjaran bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Maka mulai sekarang, sebelum berbicara, pikirlah 3 hal. Apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah menenangkan? Dan sebelum tangan kita bergerak, tanyakan, apakah ini diridhoi oleh Allah? Suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah. Lisan yang dulu banyak bicara, dan tangan yang dulu aktif bekerja. Semua akan menjadi saksi. Alangkah indahnya bila mereka berkata, "Ya Allah, tangan ini pernah menolong, menulis kebaikan, dan memberi. Ya Allah, lisan ini pernah menenangkan, mendoakan, dan berzikir." Namun alangkah mengerikan bila keduanya berkata sebaliknya. Maka, marilah kita jaga tangan dan lisan kita sejak sekarang. Bukan karena takut dihukum, tapi karena cinta kepada Allah dan sesama manusia. Sebab kebahagiaan sejati bukan hanya ketika banyak berbicara, tapi ketika bisa diam pada saat yang tepat dan berbuat baik tanpa pamrih.